Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya membahas mengenai preventive maintenance, yaitu pada lingkungan industri. Namun kali ini saya akan membahas mengenai preventive maintenance terkait kendaraan bermotor roda 2. Nah, preventive maintenance itu tidak hanya pada lingkungan industri saja, namun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan peralatan-peralatan yang terkait untuk melakukan preventive maintenance. Nah, tadi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai preventive maintenance terkait kendaraan bermotor roda 2, yaitu pada motor. Dan tentunya programnya yang akan saya jelaskan yaitu terkait cleaning. Nah, itu mencuci motor. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari peralatan apa sih yang digunakan, yaitu dan juga harganya sih. Dan selain itu saya akan menjelaskan mengenai tips dan cara membersihkan kendaraan bermotor roda 2. Nah, di situ juga saya akan menjelaskan mengenai bahwa mencuci motor dengan menggunakan jasa luar dibandingkan kita mencuci sendiri, itu kualitasnya tidak kalah dengan mencuci menggunakan jasa luar. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih step by step untuk proses ini. Oke, simak terus video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ini alat untuk membersihkan beberapa alat rumah tangga seperti air conditioner, membersihkan sepeda, kotoran dari motor, karpet, dan juga mungkin ada filter yang rumahnya pakai filter air. Ini bisa digunain. Nah, untuk untuk harga dan komponennya apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah pompanya. Nah, pompa C ini kalau untuk speknya ini voltasenya 12 volt, ampere 5 ampere, voltnya 5 lpm, dan juga pressure-nya 100 psi atau 0,5 bar. Nah, selain itu ini ada juga yang namanya adapternya. Adapternya ini kurang lebih power supply ya, kalau kita istilahin ini inputnya 100 sampai 240 volt ya, 50 atau 60 Hz. Outputnya ini 5 ampere. Dan untuk mereknya saya nggak ngasih tahu ya, mungkin teman-teman bisa cari aja sendiri mereknya pengennya apa. Nah, karena saya ingin ngejelasin pakai apa sih untuk memakai ini untuk membersihinnya. Dan itu ada jack female, ini ada untuk nyambungin ke dalam ini, ke adaptornya ini untuk hubungin ke sini, karena ini terpisah kalau biasanya kita beli. Jadi kalau biasanya pakai ini langsung, jadi enak belinya. Misalnya mudah kok, misalnya tinggal buka dari baut sini aja. Nah, tinggal masukin aja plus merahnya, tinggal untuk konekin ke adaptor supply-nya. Selain itu juga ada filter, ada stick untuk semprot spraynya, itu juga ada nipple. Nah, nipple ini kita butuhin paling nggak 3 sih, ada 3 untuk suction dan di startnya, ini pompa sama selang. Saya sih belinya cuma 1 meter ya, jadi innya semeter, outnya semeter. Nah, itu untuk tools untuk kita melakukan pembersihan. Gunanya sih bisa untuk air conditioner atau AC, ngebersihin motor, ngebersihin sepeda, ngebersihin karpet. Nah, lumayan cukup kencang sih untuk tekanannya. Jadi totalnya 313.000. Nah, untuk pembelian di toko online itu pompa, stick nipple, filter, power supply sama jack female itu satu set, harganya 240.000 ditambah ongkos kirim 37.000 rupiah. Nah, untuk selang 38 inch ini 1 meter, masing-masing 1 meter, jadi 2 meter. Harga totalnya 36.000, jadi per meternya 18.000. Nah, totalnya itu jadi 313.000 rupiah. Untuk pompa sudah diberikan penutup, tujuannya agar saat proses pembersihan air tidak mengenai motor dan pompa yang terdapat komponen-komponen listrik yang perlu dihindari dari air agar tidak terjadinya konslet.
Perlengkapan lainnya untuk mencuci motor adalah 2 ember yang telah diberikan sabun atau sampo khusus motor, spons halus, dan beberapa jenis sikat untuk membersihkan bagian yang sulit dijangkau. Nah, untuk 2 ember sabun, tadi kita gunakan 1 ember untuk menyambunin bagian yang berlumpur seperti roda, bawah mesin, spakbor, lengan ayun, dan shockbreaker ataupun yang lainnya. Sementara itu, ember lainnya dipakai untuk membasuh seluruh bagian bodi hingga jok. Nah, pemisahan ini dimaksudkan sabun yang terkena bekas lumpur tidak digunakan membasuh bodi karena bekas tanah ini cukup kasar dan bisa menggores bodi. Langkah pertama kita awali dengan membasahi seluruh bagian dengan menggunakan air bersih. Untuk stick yang digunakan ini bisa kita buka putaran nozzle-nya, jadi bisa disetting kita mau jenis tipe spray yang seperti apa agar bisa membersihkan beberapa jenis kotoran-kotoran pada kendaraan bermotor. Oh iya, ketika akan mencuci motor sebaiknya pilihlah waktu yang tidak terlalu panas. Bisa pagi atau sore hari. Bila tidak sempat, usahakan mencucinya di tempat yang teduh atau tidak terpapar sinar matahari langsung. Nah, mencuci di kondisi panas itu membuat kondisi sabun yang dibasuh cepat kering dan bisa berjamur. Malah jadi kerja 2 kali saat membasuh sabun sehingga tidak efektif. Setelah bagian motor sudah dibasahi dengan air, proses selanjutnya dengan menyabuni tiap-tiap bagian. Nah, urutan menyabunin pertama kali dari bagian bawah. Nah, bagian bawah ini sebaiknya didahulukan karena juga bisa sekaligus melakukan pengecekan komponen seperti bearing roda atau abnormal lainnya. Pada kotoran yang sulit dibersihkan, dapat menggunakan kuas kecil atau sikat gigi bekas. Nah, setelah seluruh bagian kolong telah terbasuh sabun secara merata, bilas kembali dengan air bersih sampai busanya hilang. Untuk bagian bawah, proses penyabunan ini kita percepat saja prosesnya. Nah, kan selanjutnya kita akan masuk ke tahap penyabunan di bagian bodi atau bagian atasnya. Saat membasuh bagian atas, bagian bodinya itu usahakan jangan menggunakan ember ataupun jangan sampai salah kita menggunakan ember yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk bagian bawah, namun kita gunakan bagian satu embernya lagi yang masih baru. Nah, gini kita usahakan untuk usap secara merata bagian bodi mulai dari spakbor depan, fairing atau sayap, botak lampu, kemudian bodi samping hingga lampu belakang. Pastikan seluruh bagian bodi telah terusap secara merata dengan sabun. Setelah itu, bilas sisa sabun dengan air bersih hingga tidak ada lagi busa yang menempel. Nah, setelah dibilas, proses terakhir dari mencuci motor yaitu proses pengeringan. Mengeringkan motor dimulai dari bagian atas atau bodi dengan memakai lap yang halus atau microfiber. Seka seluruh bagian bodi secara perlahan hingga tidak ada lagi yang tersisa. Saat lap yang digunakan mengusap terasa sangat basah, sebaiknya diperas dahulu untuk membuang airnya. Nah, setelah lap kering, lanjutkan kembali menyeka bodi yang masih basah. Nah, setelah bagian atas kering, lanjutkan mengelap bagian bawah. Seka bagian spakbor, velg, cover mesin, hingga shockbreaker depan dan belakang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai preventif maintenance terkait kendaraan bermotor ada 2. Yang salah satu program ataupun kegiatannya yaitu cleaning. Nah, yang bisa kita istilahkan yaitu mencuci motor. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa dengan melakukan mencuci motor sendiri itu tidak kalah kualitasnya dengan mencuci motor dengan jasa luar. Jadi selain dari peralatannya yang mudah kita dapatkan dan juga otomatis kualitasnya juga itu bisa kita dapatkan dengan sama dengan kualitas jasa luar. Oke, semoga bermanfaat dengan penjelasan saya kali ini dan cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.